Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nikmatul Isma, NIM 63040200042, dan juga Anis Dwi Fatimah, nomor NIM 63040200043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekrutmen. Yang pertama yaitu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Artinya, perusahaan sengaja membuka lowongan pekerjaan sehingga pelamar datang langsung ke perusahaan melalui pos atau email. Rekrutmen merupakan proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi karyawan. Proses perekrutan dimulai setelah para rekruter mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan karyawan atau pegawai melalui perencanaan sumber daya insani dan permintaan manajer. Penawaran dan penarikan tenaga kerja tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah kecakapan tenaga kerja. Usaha tenaga kerja untuk bekerja pada perusahaan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya mampu meningkatkan modal. Yang kedua, mobilisasi tenaga kerja. Gerakan tenaga kerja dari kawasan geografis dan kawasan yang lainnya. Yang ketiga, penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Yang pertama yaitu untuk memikat sekumpulan besar pelamar pekerjaan sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon tersebut yang dianggap memenuhi standar kualifikasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan tetap dengan perusahaan. Yang ketiga, ada upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan, yakni citra umum organisasi harus merujuk pada pelamar pekerja yang gagal, harus mempunyai kesan positif terhadap perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam perekrutan tenaga kerja. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Faizal. Yang pertama yaitu mutu karyawan, jumlah karyawan, biaya yang perlu diminimalkan, perancangan dan keputusan strategis, fleksilitas, dan pertimbangan hukum. Yang selanjutnya ada langkah-langkah rekrutmen. Yang pertama, penentuan jabatan yang kosong. Kekosongan bisa terjadi akibat adanya karyawan yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, dan akibat adanya ekspansi yang dilakukan lembaga pendidikan. Yang kedua, penentuan syarat jabatan. Kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Lalu ada penentuan sumber dan metode perekrutan, yaitu menentukan sumber dan metode rekrutmen yang paling efektif dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nikmatul, yaitu D. Indikator rekrutmen. Menurut Hasibuan, indikator yang terdapat dalam proses rekrutmen adalah 1. Dasar perekrutan. Harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. 2. Sumber perekrutan. A. Sumber internal, yaitu memutuskan karyawan yang memenuhi standar dari jabatan yang kosong tersebut. 2. Sumber eksternal, yaitu karyawan yang sudah mengisi jabatan yang kosong direkrut dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. 3. Metode perekrutan. A. Metode tertutup, yaitu perekrutan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu. B. Metode terbuka, yaitu perekrutan diinformasikan secara umum dengan memasang iklan dan menyebarluaskan ke masyarakat umum.
Selanjutnya, sumber-sumber rekrutmen. Untuk mendapatkan pelamar sebanyak-banyaknya, perekrutan harus dilakukan dengan menggunakan jalan yang bersifat positif, yaitu sumber-sumber rekrutmen ada 2, yaitu sumber internal. Sumber internal adalah tenaga kerja yang diambil dari dalam organisasi. Rekrutmen dengan cara ini merupakan usaha untuk pengembangan karir, promosi jabatan dalam lingkungan kerjasama, promosi mutase untuk kenaikan jabatan, dan lain-lain. 2. Sumber eksternal. Perekrutan tenaga kerja dari luar, yaitu pengambilan tenaga kerja dari luar instansi. Perekrutan dengan cara ini dilakukan dengan menerima lamaran-lamaran dan berlaku bagi semua masyarakat luas yang memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya, F. Kendala-kendala dalam rekrutmen. Kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah perusahaan antara lain 1. Faktor-faktor organisasi. Ada beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen, yaitu A. Kebijakan promosi dari dalam. Jika dalam suatu organisasi dianut kebijaksanaan bahwa dalam hal terjadinya lowongan itu diisi oleh pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi, maka ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya, yaitu kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja baru dengan pandangan baru. B. Kebijaksanaan tentang imbalan. Setiap organisasi tentunya mempunyai kebijaksanaan tentang upah dan gaji yang diberikan kepada para karyawan sebagai imbalan atas waktu, tenaga, keahlian, dan keterampilan yang mereka berikan pada organisasi tersebut. C. Kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Yang dimaksud kebijaksanaan ini adalah ketentuan tentang apakah para pegawai harus bekerja penuh bagi organisasi atau bekerja separuh waktu. D. Rencana sumber daya manusia. Suatu rencana sumber daya manusia biasanya memberi petunjuk tentang lowongan yang sifatnya diisi melalui promosi dari dalam dan lowongan yang akan diisi melalui rekrutmen tenaga kerja dari luar. 2. Kebiasaan pencari tenaga kerja. Pada satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia, biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya adalah melakukan rekrutmen. Mereka adalah tenaga kerja yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. 3. Faktor-faktor eksternal, yaitu A. Tingkat pengangguran, B. Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, C. Langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, D. Proyeksi angkatan kerja pada umumnya. Selanjutnya G, yaitu kaitan rekrutmen dengan fungsi-fungsi MSDM. Sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan sejumlah tenaga kerja dalam usaha untuk mewujudkan eksistensinya yang terarah pada pencapaian tujuan. Tenaga kerja tersebut berfungsi sebagai pelaksana pekerja yang menjadi tugas pokok perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, rekrutmen sebagai salah satu kegiatan MSDM tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain. Rekrutmen tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perencanaan SDM sebagai kegiatan MSDM, karena dari perencanaan SDM dapat diketahui pekerjaan yang diperlukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.